ya. Oke, kita hari ini belajar tentang limit diketahinggaan suatu fungsi aljabar ya. Jadi, sebenarnya konsep dasarnya sama ya. Limit itu kalau kita ketemu soal limit, apapun itu bentuknya, maka kita harus substitusi. Nah, karena limit diketahinggaan itu artinya limit X mendekati tahingga, maka nanti setiap X-nya kita akan substitusi dengan nilai tahingga. Nah, ternyata dari pengalaman itu semua kita bisa mengkerucutkan ya, jadi ada 3 rumus ya, walaupun sebenarnya ada di luar ini pun bisa gitu ya, di luar ini pun bisa. Jadi yang pertama ini rumus polinomial ya, pembagian polinomial, yaitu bacanya gimana nih Bu? Ini udah kita pelajari apa belum? Belum kan? Kalian baru lihat kan? Apa udah? Belum ya? Berarti belumnya benar ya. Jadi mana pulpennya? Ya. Jadi yang pertama adalah limit X mendekati tahingga dari AX pangkat M ditambah BX pangkat M-1 dan seterusnya dibagi atau per P X pangkat N tambah Q X pangkat N-1 dan seterusnya, itu akan menghasilkan sebuah hasil. Misalnya di sini Bu Lina menuliskan L. Nah, L ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita melihat pangkatnya ya. Jadi untuk bentuk polinomial kita akan melihat pangkat tertinggi, pangkat X tertinggi. Jadi kalau misalnya kemungkinan yang pertama itu kalau M-nya lebih besar dari N. Ya, jadi kalau misalkan M-nya lebih besar dari N, yang kondisi yang pertama ini, maka nilai limitnya adalah tak hingga atau min tak hingga. Oke, tak hingga atau min tak hingga. Kalau misalnya pangkat atas yang terbesarnya sama dengan pangkat terbesar yang bawah, maka nilai limitnya adalah perbandingan koefisiennya, yaitu A per P. Oke. Yang terakhir, kalau misalnya pangkat atas lebih kecil daripada pangkat bawah, maka nilai limitnya adalah 0. Oke, teman-teman diterima dulu ya. Ada 3 kemungkinan ini. Nah, bagaimana dengan contohnya? Nah, contohnya di sini Bu Lina kayaknya ada beberapa contoh. Ya, kita lihat yang pertama, tentukan nilai limit X mendekati tahingga dari 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 6 dibagi 2X kuadrat ditambah X dikurang 5. Nah, kita mikir nih, oh ini limit diketahinggaan. Kenapa? Karena X mendekati tahingga, gitu kan? Ya, karena ini nih. Nah, terus, oh ini bentuknya apa? Bentuknya polinomial. Ya, polinomial tuh derajat banyak, derajat lebih dari 1. Nah, di sini kita lihat derajat tertinggi X-nya di atas, di penyebutnya tuh berapa? Derajat tertingginya? 2. 2, yang ini ya, derajat tertingginya 2. Nah, yang bawah derajat tertingginya? 2. 2 juga, oh sama, berarti dia masuk ke mana? Ke kategori yang nomor 2 ya, ke kategori yang kedua, yaitu M-nya sama dengan N. Oh, di sini M-nya sama dengan 2, terus N-nya sama dengan 2. Berarti M sama dengan N, gitu. Oh, berarti nilai limitnya adalah, kita hanya perlu lihat gini doang. Sorry. Kita tinggal nulis gini aja. Yang lainnya kita nggak perlu. Ya, ini nggak perlu nih. Ya udah. Berarti tinggalkan A per P ya. Jadi 3/2. Selesai. Udah gitu doang. Syaratnya harus hafal ya. Oke, next ya, nomor 2. Limit X mendekati tahingga sama. Sekarang pangkat terbesar atasnya berapa? 2. 2. Oke, bawahnya berapa? 3. 3.
Nah, masuk kemana tuh dia tuh? Masih udah hafal belum? Belum ya? Udah hafal belum? Oke, tuh. Udah? Mau screenshot dah tuh biar hafal. Oke? Nah, udah ya. Berarti masuknya gimana? M-nya, oh dia M-nya 2, N-nya 3. Berarti M kurang dari N. Kondisi yang ketiga. Maka nilai limitnya adalah 0. 0. Selesai deh. Gitu. Udah ya. Gampang ya. Gampang banget ya Allah. Oke, next. Contoh yang ketiga. Ya, udah kelihatan semua. Masuk ke kondisi berapa dia? Pangkat terbesar atas? 3. Bawah? 2. Oke, berarti kondisinya apa? M? M lebih besar dari N. Oh, M lebih besar dari N. Betul. M lebih besar dari N. Maka nilai limitnya apa? Tahingga atau minus tahingga. Nah, kapan Bu saya kasih tak hingga? Kapan saya kasih minta hingga? Lihat koefisiennya. Lihat koefisiennya. Kalau misalnya koefisien atas lebih lebih besar dari badai bawah, kan ini kan koefisien atasnya 1 ya. Bawahnya 3 ya. Ya nggak? Nyebelin kasih kuningin semuanya. Nih. Jadi ini kan atasnya A-nya lebih kurang dari P. Maka dia minta hingga. Kalau misalnya yang atas lebih besar ya berarti tak hingga. Gitu. Gimana teman-teman? Mau kasih note? Kasih note ya? Mau, Bu. Oke, apa note-nya? Note-nya di rumusnya aja kali ya, di bagian rumusnya. Di bagian rumusnya. Oke. Kapan kalau tak hingga gimana? Tadi? Yang atas lebih besar dari yang bawah. Oke. Tak hingga jika A lebih besar dari P, minta hingga jika A kurang dari P. Udah ya? Udah tuh, Lina udah tambahin. Oke, lanjut. Yang nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Oke, nah nomor 4. Nah, ada yang bisa nebak berapa hasilnya? Berapa? 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 2. Ini kondisi berapa sih? Kondisi berapa, Kak? Kedua. Kondisi kedua. Benar. Benar kondisi kedua. Terus jawabannya apa dong? Apa dong jawabannya? Apa yo? Ingat. Ada salah satu sifat dari limit. Jadi limit X mendekati sesuatu dari X pangkat N itu bisa aja kita cari dengan limit X mendekati A dari X kemudian dipangkatkan N. Ini salah satu sifat. Salah satu sifat limit ya. Maka tadi kan kalian udah bilang ya, ini kondisi yang kedua. Benar, ini kondisi yang kedua. Kalian tidak salah, ini benar. Kondisi yang kedua. Nah, tapi karena dia bentuknya seperti itu, maka nanti ini tuh sebenarnya bisa kita tulis sebagai seperti ini soalnya. Tambah 1 bagi X kuadrat tambah X min 1 nanti baru dipangkatkan 3. Ya. Nah, yang di dalam kurung ini hasilnya apa? Kondisi yang kedua, Bu. M sama dengan N. Betul.
M sama dengan N. Maka limitnya berapa? Berapa, Kak? 2/1. 2/1 atau 2 kan? Nah, ini jangan lupa dipangkatkan dengan 3 berapa? Berapa? 8. 8. Nah, maka hasilnya 8. Benar, ini kondisinya kondisi 2 ya. Kondisi M sama dengan N. Sini Bulinatus ya. Ini M sama dengan N. Benar. Kayak gitu. Tapi kalian ingat juga nih ya. Apa tuh salah satu sifat dari limit. Nah, kayaknya contohnya habis nih. Teman-teman ada yang mau ditanya nggak? So far so good ya. Gampang kan? Gampang insya Allah. Oke. Yang kalau udah jelimetan nanti tuh contoh lanjutan tuh kalian kalau udah dengar kata-kata lanjutan ya siap-siap aja ya. Oke, yang kedua nih masih mudah ya. Ini kita mengakomodir soal-soal akar tapi dalamnya itu linear. Ya, pangkat 1 dia. Dia bentuknya seperti ini, Kak. Pangkatnya pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak ditulis nggak apa-apa ya. Ya, jadi kalau limit x mendekati hingga dari akar ax ditambah b dikurang. Nah, ini harus dikurang tapi ya. Dikurang akar px ditambah q itu sama dengan L. Nah, kondisinya seperti apa? Kalau, nah kita ngelihat A sama P-nya. Karena ini kan x-nya sama-sama pangkat 1 dong. Maka kita lihat koefisiennya. Kalau A-nya lebih besar dari P, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Oke, kalau A kurang dari P, maka minta hingga. Kalau A sama dengan P, itu limitnya 0. Oke, langsung memorize, langsung diingat, langsung dihafal. Dah, dengan A dan P adalah bilangan positif. Sekali lagi, Bu Lina tekankan ini hanya berlaku jika. Jika apa? Limit X mendekati tak hingga, X-nya pangkat 1, dan dikurang. Oke, kita lihat contohnya biar makin afdol. Oke, nomor 1. Nomor 1 ini kondisi keberapa? Ini A-nya berapa dulu deh? A-nya berapa? 1. A-nya 1, betul. A-nya 1, P-nya berapa? 3. 3. Boleh dong dia pakai itu, berarti A-nya lebih apa dari P? Kecil. Kecil dari P, maka nilai limitnya? Ayo, Minta udah apa hingga. belum? Minta hingga, betul. Minta hingga. Ya, minta hingga. Limit L-nya sama dengan minta hingga. Udah. Lanjut ya. Sampingnya. Sampingnya apa sampingnya? Lihat A-nya. Oh, dia bentuknya seperti itu. Kita lihat A-nya. A-nya berapa? 5. P-nya berapa? 1. Maka A lebih Besar. maka L-nya Tak hingga. tak hingga. Udah kelar, saudara. Udah bukan? Oh, masih ada. Masih ada. Loh, kenapa ini ada nyasar ke sini? Gak apa-apa ya. Kita lihat. Oh, ini aturan yang tadi ya. Oke. Oke, yang nomor 3. Nah, nomor 3 nih. Sama ya bentuknya kayak tadi ya. A-nya berapa nih? 1. A-nya 1. A-nya, mana deh? Hilang dia. Oke, A-nya 1. Gimana pulpennya? Oh, nggak kelihatan. Oke, A-nya 1. P-nya 1 juga. Maka A sama dengan P. Maka limitnya sama dengan 0. Siap. Selesai. Kelar dah. Oke? Dah, oke. Nah, sekarang karena ini ada di sini, ya udah kita kerjakan. Tapi ini adalah bukan rumus 2 ya. Ini rumus berapa, Kak? Rumus berapa? Rumus 1. Ini adalah polinom. Cuman dia bentuknya memang agak unik ya. Karena di atasnya itu ada perkalian. Nah, teman-teman, kan konsepnya kita kalau untuk polinomial tuh hanya mempedulikan, salah nggak sih Bu Lina ngomong? Ya, pokoknya itu ya. Kita hanya melihat bagian X pangkat tertinggi. Nah, teman-teman kira-kira ini kondisi mana nih? M lebih besar dari N, M sama dengan N, atau M kurang dari N? Gimana? Kurang.
Kurang dari. Kurang dari, Dari kurang dari nih. Kenapa kurang dari? Dilihatnya dari mana? karena 3x pangkat 1. 3x pangkat 1. Oke, baik. Berarti kita harus melihat bareng-bareng dengan arahan Bu Lina. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Ini soalnya itu belum jadi sebenarnya. Ya, ini soalnya belum jadi. Kenapa? Karena ada perkalian di sini, Kak. Ya, di sini ada perkalian di mana nih coretannya? Bentar. Ya, di sini ada perkalian nih, di sini nih. Ya, dia belum jadi atasnya. Maka kita harus mengalihkan dulu. Nah, tapi kita nggak perlu mengalihkan semuanya. Kita mengalihkan yang akan menghasilkan pangkat X terbesar. Ya, X terbesar itu akan diperoleh dari perkalian yang mana dengan yang mana? Kita hanya ngeliat atas dulu ya. Kita ngeliat atas dulu, penyebut dulu. Penyebut, pembilang. 3X dan 3x X sama pangkat x pangkat 3. Ya. Perkalian 2 ini kan perkalian 2 ini akan menghasilkan X paling gede nanti di atas. Oke. Kita tulis ya. Pakai hitam aja deh. Oke, berarti nanti limit soalnya akan berubah jadi gini. 3X kali X pangkat 3 berapa? 3x pangkat 4. 3X pangkat 4. Oke. 3X pangkat 4 nanti bla bla bla. Kita nggak peduli ya. Pasti dia, pokoknya bla bla itu pasti nilai X-nya pangkatnya lebih kecil dari X pangkat 4. Nah, itu nanti dibagi bawahnya itu 2X kuadrat tambah 6X tambah, ya udah bla 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 juga deh. Ya. Oke, ini Bu Lina hapus saja. Kenapa? Karena sebenarnya nggak perlu juga gitu ya. Kita hanya mempedulikan lagi-lagi X terbesar. Dari sini kita bisa ngelihat. Dia M-nya lebih apa dari N? Lebih besar. Benar. Dia M-nya lebih besar dari N. Maka nilai limitnya apa? Tak hingga. Tak hingga atau minta hingga? Tak hingga. Tak hingga. Kenapa? Koefisien atas. Karena koefisien atas lebih besar dari bawah gitu. Jadi kalau misalnya, jadi ibroh dari contoh soal ini adalah ketika kamu mendapatkan soal yang belum jadi ya. Ini namanya soal belum jadi, Kak. Bu Lina sih nyebutnya ini soal belum jadi. Kenapa? Karena kita harus mengalihkan dulu. Nanti teman-teman tinggal lihat, oh ini polinomial, aku hanya butuh nilai X pangkat tertinggi. Ya udah, jadi kamu nggak usah. Nah ini masih mending ya, dua suku. Coba kalau misalkan bererot ya. Biasa soal-soal SBM tuh begitu. Biar panik kita ngelihatnya gitu kan. Ya. Biar panik dia pakainya panjang gitu ya. Nah, tapi kita hanya lihat aja yang terbesarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih so far so good ya? Oke? Lanjut kita? Lanjut? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke rumus yang ketiga. Nah, ini dia primadonanya ya. Nah, nomor 3 ini emang sering banget keluar ya, baik di UN sih, di UN tuh pasti keluar gitu ya. Kalau di UN pasti keluar. Kalau di UTBK, di SBM itu nggak tahu sih, dulu sih suka keluar ya di kemampuan dasar. Kalau sekarang kan kemampuan dasarnya jadi kuantitatif ya, pengetahuan kuantitatif. Ya mungkin bisa jadi sih keluar karena limit itu salah satunya juga ada sih masuk di situ ya. Nah, ini dia. Oke, limit X mendekati tak hingga dari bentuknya akar tapi dia kuadrat. Oke, tapi dia kuadrat. Beda ya sama yang nomor 2 tadi ya. Tadi linear, kalau ini kuadrat. Nah, ini hanya berlaku rumusnya sekali lagi untuk akar dan untuk yang dalam akarnya itu kuadrat dan tandanya adalah kurang dari. Kalau nggak kurang dari nanti kita paksa dia jadi kurang dari. Oke. Ini kondisinya kita lihat dari koefisien X kuadratnya. Ya, koefisien X kuadratnya. Kalau A-nya lebih besar dari P, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, itu minta hingga. Sama ya kayak tadi ya. Kayak yang rumus 2 ya, tak hingga sama minta hingga. Nah, bedanya kalau A sama dengan P, untuk
yang rumus 3 ini, dia rumusnya B min Q per 2 akar A. Nah, ini nih. Ini doang nih. Limit hingga yang paling banyak rumusnya ya ini doang. Ya, ini doang. Oke. Sudah? Ingat-ingat? Selesai ingat-ingatnya? Oke. B itu apa? B itu koefisien X yang di depan. Q itu adalah koefisien X yang di belakang. Kemudian 2 akar A. Nah, A sama P ini kan dia sama ya. Jadi kalian boleh memakai 2P, 2 akar P atau 2 akar A sama aja. Karena nilainya sama. Karena A sama dengan P gitu. Ya, kita lihat contohnya teman-teman. Oke, ini contohnya sudah jelas ya. Ya, ini masuk ke rumus 3 ya, karena dia kuadrat ya. Dan ini juga udah min. Oke, maka kita bisa pakai rumus cepat yang tadi. Ya, nah ini kondisinya apa nih? A-nya berapa, Kak? A-nya berapa? A-nya berapa? Lebih kecil daripada P. Oke, benar. Lebih kecil. Ya, A-nya 2, P-nya 3 gitu ya, maka A-nya kecil dari P, maka nilai limitnya Minta hingga. minta hingga. Udah selesai. Minta hingga ya. Ini kalau pakai cara yang benar nih, subhanallah panjang nih nanti bagi dengan berapa. Kemudian langsung aja kasih soal. Ala-ala bimbel. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 udah kelihatan? Nah, ini masuk ke kondisi yang mana? Ini masuk ke kondisi yang Kedua. kedua, betul. Di sini nilai A dan P-nya sama ya. Oke, berarti kan kita pakai rumus apa rumusnya? Sambil ngafalin, L sama dengan B min min A I min Q per, per 2 akar 2 A. akar A. Nah, B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya di sini 1, ya benar ya, di sini ya, 1 ya. B-nya 1. Q-nya berapa? Q-nya berapa? Q yang mana? Koefisien X yang di belakang. Min 7. Nah, min 7 ya. Jadi kalau ada minnya, tolong diikut sertakan ya. A-nya 4. Oke, udah tinggal masukin. Berarti apa? 1 dikurang min 7 per 2 akar 4. Berapa nih? Atasnya berapa? 8. Bawahnya 2 kali akar 4 berapa? 2. Berarti 8 per 4. Berapa? 2. Selesai. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Masih gampang ya? Soalnya soalnya gampang ya. Ini masih gampang soalnya. B-nya tadi 1, tadi Q-nya adalah min 7. Oke. Kita lanjutkan ke, oh udah ternyata nggak ada lanjutan lagi. Oke. Nah, itu dia rumus 1, 2, dan 3 ya. Yang satu polinomial, yang kedua dan ketiga itu akar. Yang kedua itu akarnya akar linear. Yang ketiga itu akarnya kuadrat. Nah, ini ada contoh lanjutan. Oke. Ada berapa sih? Oh, cuma ada 2. Ya, nanti kalau masih ada waktu, Bu Lina ambil nanti dari buku ya. Soal-soal yang subhanallah. Nah, ini nih. Ya. Kira-kira kalau kalian diminta diberikan contoh soal seperti ini, limit X mendekati hingga dari X tambah 2 dikurang akar X kuadrat dikurang 2X tambah 6. Nah, ini pakai apa ya? 1, 2, 3.
Kalau dibilang 1 nggak mungkin ya, karena dia bukan polinomial. Dibilang 2, tapi itu nggak diakarin Bu yang depannya gitu kan. Dibilang yang 3, tapi ini yang di kuadrat cuman belakang doang. Oke. Nanti kalau misalnya kalian nemu soal seperti ini soal tricky ya Kak ya. Ya kita harus, kalau kita rubah soal bentuk soalnya, kita jawab ya. Ya. Bentar. Ya, ini kalau misalkan kita rubah soalnya, dia bentukannya kayak gini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, X plus 2-nya ini kita kuadratin, kemudian kita akarkan. Fungsinya tujuannya buat apa? Untuk ngebentuk, dia tuh bisa jadi salah satu dari rumus 1, 2, 3. Gitu. Maka kita perlu mengkuadratkan dan mengakarkan. Nah, ini kalau kayak gini kita nggak merubah soal. Kita nggak merubah soal. Karena akar sama pangkat 2 itu saling meniadakan ya. Kayak gitu. Ya udah, kita jabarin aja. Kita jabarin aja yang tadi itu. Limit X mendekati tak hingga akar. Nah, kan gini ya. Ya nggak? Gitu kan? Kalau kita mau, apa namanya tuh? Mau nguadratin. Nah, kalau udah kayak gini, nanti teman-teman bisa pakai rumus 3 gitu. Yuk, boleh bantu Bu Lina untuk mengalihkan yang dalam kurung itu. Bentuk yang pertama. Jadi apa? X kali X. Berapa? X kuadrat. Terus? X kali 2. Tambah 2X. Terus? Ditambah 2X. Jadi jadinya ditambah berapa X? Tadi 2 tambah 2. 4. Terus tambah 2 kali 2? 4. Dah. Nah ini baru udah jadi nih, kelihatan ya kayak rumus yang nomor 3. Nah kondisinya yang mana? Kondisi berapa nih? Lihat A sama P-nya. A sama dengan P ya. Sama dengan berapa? A sama dengan P sama dengan 1. Oke, berarti limitnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya 4. Q-nya berapa? 2. Min 2. Oh iya. Pak, 2 akar 1. Berapa akar 1? Akar 1 berapa? 1 ya? 1. 4 ditambah 2 berarti jadi berapa? 6. 6 per 2. Sama dengan? 3. Oke, itu dia hasilnya. Maka dia hasilnya adalah 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Diingat ya kalau soalnya seperti ini ya. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, ini di bagian belakang ya. Nah, ini nih yang khawatir nih, bikin khawatir nih. Sebenarnya kayak tadi ya, ini juga tricky sama. Kita harus membentuk dia, ya nanti akhirnya jadi bentuk rumus 3 ya. Yang atasnya dia udah aman ya bentuknya ya. Nah, sekarang yang dipermasalahkan adalah yang di belakang. Nah, ini dia. Kita harus bikin ini jadi min kan, biar rumusnya itu bisa jalan. Nah, sekarang, nah gini kan. Gitu kan, tadi gitu ya. Nah, yang di dalam kurung ini yang kita cari. Nah, min 3X, minnya udah keluar, berarti di sini 3X boleh ya. Nah, tapi di sini plus 1. Karena udah dikasih min di sini, maka di sini jadinya apa? Biar jadi plus 1. Min. Ya benar. Min, betul. Ininya harus diganti min. Nah, biasanya nih soal-soal begini nih, karena nih soalnya butuh ketelitian, soal kayak gini sering keluar.
untuk anak IPA ya. Jadi kalau dia nggak teliti, kalau kamu nggak teliti, kamu akan nulis di sini plus 1. Salah. Kalau kamu nulis ini plus 1, salah. Ya, jadi gitu caranya ya. Kamu lihat, oh ini plus 1, min-nya udah di depan sini, maka kita harus naruh min biar jadi plus. Kayak gitu. Udah, kita tinggal jabarin kayak tadi. Limit X mendekati tak hingga, yang di depan dia masih tetap sama, kayak gitu. Salah ya, 1. Nah, sekarang yang belakang jadi apa? Bisa langsung nggak? Atau di sini aja kali ya. 3x min 1, 3x min 1. Yuk, kali-kalian apa? 9x kuadrat min berapa? 3x. Terus? Min 3x lagi. Terus? 1. Plus 1. Jadinya apa? 1. 9x kuadrat min 6 ya? Min 6x plus 1. Oke, kita taruh di sini. 9, kok jauh? 9 x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Oke. Nah, ini bentuknya udah apa nih? Udah A sama dengan P ya. Oke, berarti limitnya sama dengan B min Q per 2 akar A. B-nya berapa, Kak? B-nya 2. B-nya 2, betul. B-nya 2. Q-nya min 6. Q-nya min 6. 2 akar 9. Oke, 2 dikurang min 6 berapa? Berapa? Yang atasnya berapa? 8. 8, betul. Bawahnya 2 kali? 2 kali 3. Jadinya 8 per 6. Kecilin jadi 4 per 4 per berapa? Sama-sama 4 per bagi 3. 4 per 3. Oke, cukup. Sampai sini. Teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ini coret-coretan ya. Ini dicoret-coretan. Oke. Ada yang mau ditanya tidak? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, jujur Bu Lina tuh nggak punya buku matematika peminatan kelas 12 karena punya Bu Lina hilang, jadi Bu Lina masih menunggu dari penerbit. Jadi Bu Lina nggak tahu kedalaman soal di sana seperti apa. Ya, tapi ini udah sangat-sangat mewakili sekali soal-soal yang akan keluar untuk limit di ketakhinggaan. Apakah mudah teman-teman? Mudah nggak? Sampai sekarang sih Bu Lina bilang ini mudah ya. Mudah nggak sih? Mudah nggak? Apa enggak? Hah? Bu Lina ada coba contoh ya. Ini yang soal-soal yang apa ya? Gampang harusnya kalau kalian bisa melihat ini dengan bijak. Nih, tambah X tambah 1. Oke. 2X tambah 1. Ini ini bentuk apa? Polinomial, akar, polinomial atau akar? Gimana? Ini apa? Salah apa? Akar polinomial. Akar polinomial, Bu. Polinomial ya polinomial, akar ya akar. Polinomial ya. Ini Bilna bilang ini polinomial. Kenapa? Ya kalau akar itu bukan pecahan, Kak. Ya, kalau akar itu nggak pecahan dia. Oke, kalau akar dia nggak pecahan, dia polinomial. Nah, tapi soal ini itu ngejebak kita seolah-olah ini akar gitu ya. Kalau gini ini polinomial, benar, ini polinomial. Pangkat tertinggi X-nya berapa? Yang di atas berapa? Gimana ngerjainnya? Gimana ngerjainnya?
Berarti kan gini ya, kita tuh nggak perlu exactly tahu gitu ya, si akar dari X kuadrat ditambah X ditambah 1 tuh berapa, akarnya tuh berapa. Kita nggak perlu tahu. Oke, kita nggak perlu tahu. Yang kita butuhkan cuman yang bagian terbesar kan. Nah, terbesar itu akan diperoleh dari sini kan, dari akar X kuadrat ini kan. Nah, akar X kuadrat ini tuh berapa? X. Iya, betul. Akar X gitu ya. X per 2X. Nah, berarti ini hasilnya berapa? Nah, ini kan akhirnya bentuknya ke yang M sama dengan N kan? Ya enggak? Iya enggak? Iya, Bu. Iya. Jadi hasilnya berapa? 1/2. 1/2 atau 0,5. Udah selesai. Gitu. Jadi kalian mana lagi ya soal-soal aneh? Nih. Ini ada soal. Soalnya gampang, tapi kelihatannya aneh. Oke, ini terakhir dah ya. Nanti kalau Bu Lina keluarin semua latihannya kita bingung nih soalnya apa. Kok Bu Lina gitu? Nggak boleh gitu Bu Lina. Oke, nih tuh. Polinomial gak? Enggak. Ini berbentuk apa nih? Polinomial apa akar? Apa yo? Apa dong? Dia masih polinomial. Kenapa? Ya, karena Masih pecahan. polinomial. Iya masih pecahan, benar-benar. Nah, tapi yang dia bikin ngaco gitu kelihatannya itu kan ada di 2X akar X ya. Ya udah, sekarang pertanyaannya Bu Lina, X akar X itu artinya pangkat berapa sih? 2. Bukan pangkat 2. Bu Lina pernah ngasih tahu di perasaan deh. 1/2. 1/2. Lupa ya. Akar X itu kalau dijadiin pecahan tuh akar pangkat berapa sih? 1/2. 1/2. Kalau misalnya X-nya pangkatnya gini gimana? X pangkat berapa? 2/3. Nah, kalau misalkan X akar X, ini artinya X pangkat 1 ditambah setengah. Jadi X pangkat 1/2 atau 3/2. Nah, berarti ini tuh sebenarnya yang atasnya tuh 2X pangkat 3/2, yang bawahnya itu X kuadrat. Nah, ini berarti M lebih besar dari N apa M kurang dari N? M kurang. Kurang. Ya, benar. M kurang dari N. Berarti nilai limitnya berapa? Lupa. Lupa nggak? Kita nyontek dulu ya. Dah. Dah? Berapa hasil limitnya? Berapa? Ya, ini M kurang dari N. Betul. Berarti nilai limitnya adalah 0. Udahlah gitu aja ya. Ada yang mau ditanya enggak? Nanti kalau kita ketemu, Bu Lina ketemu soal-soal unik lagi, nanti kita bahas lah ya insya Allah. Tapi kayaknya limit ketahinggaan aljabar tuh kelar nih. Minggu depan kayaknya kita bisa latihan. Semoga ya, semoga kita ketemu lagi. Oke, ada yang mau ditanya tidak? Tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan nyalakan kameranya. Bu Lina mau dokumentasi. Yuk. Oke. Hari ini yang nggak masuk berarti siapa nih? Siapa yang nggak masuk? Amel. Amel aja ya. Amel sakit kan? Sama Panca ya. Semuanya ada. Wah, breaking news coba. Oke, terima kasih banyak kalau udah Bu Lina akhiri dengan lafaz hamdalah.